Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muhammad Suleh Nur Mubarok dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk pelajaran manajemen project. Dan saya mengambil chapter 1, Thinking Project, lalu What is a Project, dan Project Sequence. Nah, saya akan menjelaskan tentang thinking project, what is a project, dan the project sequence. Yang pertama yaitu think project. Jadi think project itu bukan sekedar mengerjakan tugas, tapi juga cara kita berpikir, karena setiap situasi sama dengan peluang proyek. Menurut buku atau file yang ibu dosen kirim, proyek adalah alat untuk perubahan, baik individu, organisasi, bahkan negara menggunakan proyek untuk mengambil peluang, mengatasi masalah, dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, mindset pentingnya yaitu jangan cuma kerja, tapi pikirkan apa yang dikerjakan gitu. Contohnya, apakah ini bisa jadikan proyek agar lebih terstruktur dan berhasil? Proyek kita ini mau dibawa kemana sih? Gitu. Dampak proyek kita itu apaan? Contohnya misalkan, jadi apa ya? Ketika misalkan di dalam prodi saya yaitu informatika, kita mau bikin aplikasi nih, atau mau ngadain event kampus, atau mau jualan online. Kalau hanya sekedar dijalani saja gitu, pasti akan berantakan. Tapi kalau punya mindset proyek, ada apa aja sih mindset proyek tuh? Ada tujuannya jelas, terus perencanaannya ada, tim juga punya. Nah, maka akan mendapatkan hasil yang nyata. Jadi kesimpulannya, proyek adalah cara mengubah ide jadi hasil nyata. Semua orang perlu skill project management gitu. Jadi apa ya? Di situasi saat ini itu kira-kira proyek apa nih yang cocok untuk situasi sekarang? Kayak gitu. Lalu berikutnya ada what is a project? Project itu apa sih? Gitu ya. Nah, jadi definisi project menurut buku atau file yang ibu dosen kirim, proyek adalah pekerjaan yang dirancang untuk menghasilkan perubahan yang bermanfaat dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Gitu. Jadi ada tujuannya atau ada perubahan lah gitu. Harus menghasilkan perubahan dari tujuan itu. Kayak sistem baru atau produk baru. Terus ada juga batasan waktu, tidak selamanya lah gitu. Ada mulai, ada finish, ada finish gitu. Dan juga ada sumber daya. Yang dimaksud sumber daya apa? Sumber daya uang, sumber daya manusia, orang, dan alat yang diperlukan dalam proyek tertentu. Dan ada juga resiko. Jadi tidak semuanya berjalan mulus. Pasti ada saja tantangan, rintangan yang harus dihadapi dalam melakukan atau dalam menggarap sebuah proyek. Nah, di sini kita bisa melihat gambar yang saya kutip dari buku atau file yang ibu dosen kirim. Gambar ini adalah apa ya? Trivial constraint kalau nggak salah. Trivial constraint, jadi proyek dibatasi oleh 3 hal. Proyek dibatasi oleh 3 hal. Mencakup ya, proyek itu mencakup waktu, biaya, dan kualitas. Ya, dianalogikannya dengan segitiga. Jadi kalau misalkan dipercepat, maka biaya naik,
kualitas turun gitu. Kalau misalkan kualitas tinggi, maka biaya akan naik dan seterusnya. Seperti itu. Misalkan dalam pembuatan aplikasi gitu ya, deadline-nya 1 bulan, budgetnya terbatas, kualitasnya harus bagus gitu. Nah, kita harus menyeimbangkan ketiga hal yang ini, waktu, biaya, dan kualitasnya harus diseimbangkan agar hasilnya sempurna. Nah, jadi proyek itu adalah pekerjaan sementara untuk menghasilkan perubahan. Juga proyek harus dikelola ya mencakup 3 bagian ini, waktu, biaya, dan kualitas. Nah, berikutnya the project sequence. Jadi tahapan dalam buku ya yang saya kutip itu definisi project itu penjelasan the project sequence. The life cycle of any project consists of 6 main phases. Jadi di sequence project ini membahas 6 fase gitu dalam sebuah project. Itu ada apa aja sih gitu ya. 6 main phase: initiation, definition, planning, control, implementation, and review. At whichever point you, as project manager, enter the project's life, be sure to acquaint yourself as fully possible with any preceding pieces you have messaged. Nah, jadi siklus hidup, siklus suatu proyek terdiri dari 6 fase utama, yaitu inisiasi, definisi, perencanaan, pengendalian, implementasi, dan peninjauan atau evaluasi. Nah, di titik manapun Anda sebagai manajer proyek memasuki siklus hidup proyek, pastikan untuk memahami sepenuhnya fase-fase sebelumnya yang mungkin terlewatkan. Jadi, kita sebagai manajer project ya harus memahami setiap fase-fase dalam project. Yang pertama ada inisiasi. Jadi kita tuh harus tahu nih, harus paham kenapa proyek ini dibuat ya. Tujuan proyek ini tuh buat apa sih gitu. Ketika sudah menguasai itu, lanjut ke bagian berikutnya, definisi ya, definition. Nah, apa yang akan dibuat? Nah, siapa aja nih yang akan terlibat dalam proyek itu? Lalu lanjut lagi ke bagian berikutnya, planning. Ketika sudah jelas apa yang akan dibuat, tujuannya kemana, siapa aja yang akan terlibat, nah maka kita tinggal menyusun planning. Menyusun apa? Menyusun jadwal, anggaran, dan strategi. Ketika kita sudah menyusun jadwal, anggaran, strategi, nah berjalan aja lah, mulai nih berjalan. Ketika sudah berjalan, kita juga perlu lagi ke tahap berikutnya, yaitu kontrol. Apakah sesuai rencana? Nah, jika tidak, apakah perbaikan gitu? Apakah perbaikan apakah yang harus dilakukan? Ya, perbaikan jika ada masalah gitu. Kalau misalkan tidak sesuai nih, ada masalah, kita itu harus memperbaiki apa aja sih supaya bisa berjalan lancar gitu. Intinya harus mengkontrol keberlangsungan proyek kita. Nah, lalu ada implementation atau pelaksanaan. Nah, jadi eksekusi proyek, produk dibuat, sistem dijalankan. Gitu. Lalu setelah jadi ya, setelah pelaksanaannya selesai gitu, produknya sudah ada, sistemnya sudah berjalan, maka kita tinggal masuk ke tahap terakhir, yaitu review atau evaluasi. Jadi berhasil atau tidak proyek yang kita jalankan ini, apa yang harus diperbaiki dalam proyek ini, begitu. Nah, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Dian Muhammad Soleh Nur Mubarak, pamit undur diri, dan saya memohon maaf apabila masih banyak perkataan atau pemahaman yang masih kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.